Gua yakin kalian semua pasti udah sering lihat fenomena seperti ini di jalanan, bukan? Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kok bisa ya anak sekecil itu udah harus bekerja? Bukannya di usia seperti mereka itu waktunya main dan belajar. Tapi, kenapa kebanyakan dari mereka udah harus bekerja? So, di video kali ini gua akan membahas alasan kenapa lo dilarang untuk buru-buru menikah dan memiliki banyak anak sebelum adanya kesiapan finansial dan mental yang memadai. Coba bayangkan, ada sepasang pasutri muda, sebut saja namanya Rina dan Budi, yang baru saja menikah tapi tanpa adanya persiapan finansial. Sebelum menikah, mereka berpikir bahwa dengan modal cinta saja cukup untuk membangun rumah tangga. Tapi nggak lama setelah mereka menikah, masalah pun mulai datang satu persatu. Mulai kesulitan untuk membayar sewa rumah, membeli kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Tak hanya itu, konflik yang lain pun mulai bermunculan, yang dimana membuat hubungan mereka dari awalnya harmonis menjadi disharmonis. Menikah tanpa persiapan finansial hanya akan membawa kita ke lingkaran setan saja. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan tersier, kebutuhan pokok yang wajib ada saja, kalian belum tentu mampu untuk memenuhinya kalau tanpa adanya persiapan yang matang. Dan menurut data dari BPS, pasangan yang menikah di usia muda tanpa adanya persiapan finansial itu memiliki resiko perceraian yang lebih tinggi daripada pasangan yang menikah di usia 30-an tapi sudah ada persiapan. Kondisi Rina dan Budi adalah contoh nyata dari bagaimana pernikahan tanpa persiapan finansial itu dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Hal ini diperparah ketika pasangan yang sudah dalam kondisi keuangan yang sulit tapi tetap memutuskan untuk memiliki banyak anak. Sebagai contoh, seperti yang ada di berita ini. Ada sebuah keluarga yang dari kalangan kelas menengah ke bawah dan memiliki banyak anak. Walaupun mereka tahu bagaimana kondisi finansialnya saat itu, tapi mereka tetap saja memaksakan untuk memproduksi anak secara terus-menerus. Akhirnya, dikarenakan di keluarganya cuma bapaknya saja yang bekerja, dan itu juga berpenghasilan minim, sehingga mereka berdua kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok anak-anaknya. Setiap hari, anak-anaknya harus ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan harian keluarga. Dan parahnya lagi, ada dari beberapa anak-anaknya yang harus putus sekolah, dikarenakan harus membantu kedua orang tuanya mencari nafkah. Sebenarnya tidak ada salahnya untuk memiliki banyak anak, asalkan kalian sudah menjamin kehidupan anak-anak kalian dari lahir sampai dewasa itu terjamin. Jangan menyangkut pautkan agama dengan kondisi susah kalian itu. Perlu diingat ya, agama itu menyuruh kita untuk hidup sederhana, bukan hidup miskin. Dan stop menganut pemikiran sampah seperti ini, bahwasanya banyak anak, banyak rezeki. Please stop ya. Gak ada satupun anak di dunia ini mau menderita karena pemikiran kuno kalian. Bukannya mendapatkan pahala karena kalian telah menikah, tapi yang ada berubah menjadi dosa. Dosa yang disebabkan karena kalian zalim telah menantarkan anak kalian. Setiap anak berhak mendapatkan kebutuhan pokok mereka, seperti makanan yang sehat dan tempat tinggal yang nyaman. Jika kebutuhan ini saja tidak terpenuhi, anak-anak dapat mengalami masalah kesehatan dalam pertumbuhannya. Selain itu, ada kebutuhan sekunder yang jauh lebih penting untuk hidup mereka, seperti akses ke layanan kesehatan dan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan seringkali menjadi korban dari keputusan orang tua mereka yang tidak bertanggung jawab. Mereka bisa mengalami kekurangan gizi, putus sekolah, dan stres secara psikologis yang berdampak jangka panjang. Ini bisa menghambat perkembangan mereka dan membatasi potensi mereka di masa depan. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ilmu parenting dan stabilitas ekonomi sebelum menikah. Pasangan muda harus berani untuk menunda pernikahan sampai mereka merasa siap secara finansial maupun mental. Edukasi mengenai money management dan parenting sangatlah penting dalam membangun rumah tangga. Ada banyak program perencanaan keluarga yang bisa membantu mengatur jumlah anak sesuai dengan kemampuan finansial. Pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat telah menyediakan berbagai program untuk mendukung keluarga dalam merencanakan masa depan yang lebih baik. Seperti program keluarga berencana atau KB yang telah terbukti efektif dalam membantu keluarga mengatur jumlah anak dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan perencanaan yang baik, keluarga bisa memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan bahagia. Sebagai kesimpulan, menikah dan memiliki anak adalah keputusan besar yang memerlukan persiapan yang matang, terutama dalam hal finansial dan psikologi. Jika kalian tahu kalian masih miskin dan belum memiliki apa-apa,
tahan keinginan kalian untuk menikah. Buat para lelaki, pikirkan baik-baik sebelum meminang pujaan hati kalian. Jangan sampai saat sudah bersama kalian, bukannya bahagia yang kalian berikan, melainkan sebaliknya. Begitu juga dengan para wanita. Pilih pasangan dengan bijak dan jangan terburu-buru menikah hanya karena usia. Karena lebih baik terlambat menikah daripada menyesal seumur hidup. Dan juga bagi yang sudah menikah, jika belum mampu memberikan kehidupan yang nyaman untuk anak-anak kalian, maka berhentilah melahirkan banyak anak ke dunia. Jangan kalian lahirkan mereka ke dunia ini jika untuk makan pun kalian masih kesulitan. Mari gunakan akal sehat kita sebelum mengambil keputusan terbesar dalam hidup kita ya. Karena dengan perencanaan yang baik, kita bisa memastikan anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan bahagia. Thanks semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga konten ini bermanfaat. Dan jika di antara kalian ada masukan ide topik yang ingin gue bahas di konten selanjutnya, silakan untuk komen di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye.